Sejarah Candi Borobudur, simbol dinasti Syailendra yang pernah terkubur usai letusan dahsyat Merapi hingga ditemukan kembali dan dipugar berulang kali. Sejak selesai dipugar pada tahun 1983, ditambah penetapan statusnya sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, jumlah pengunjung Candi Borobudur terus bertambah. Pada tahun 2018, Candi Borobudur dikunjungi oleh 3,66 juta wisatawan, kemudian meningkat menjadi 3,94 juta pengunjung pada tahun 2019. Penurunan drastis jumlah wisatawan menjadi 996.000 orang pada tahun 2020 karena pandemi. Berbagai kajian dan literatur menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah berdampak langsung pada kawasan batu struktur penyangga Candi Borobudur. Beragam upaya pun telah dilakukan untuk mengkonservasi Candi Borobudur, mulai dari membatasi area yang bisa dimasuki pengunjung, menggunakan kayu sebagai pelapis pijakan, hingga merancang sandal khusus untuk digunakan pengunjung demi menekan laju kawasan. Candi Borobudur sendiri memiliki rekam jejak sejarah hingga belasan abad sejak pertama kali didirikan. Candi ini pernah menjadi monumen keagamaan pada dinasti Syailendra. Kapan dan bagaimana Candi Borobudur didirikan? Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi di era dinasti Syailendra yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana, yang menggambarkan perjalanan Sang Buddha sekaligus menjadi simbol hubungan antara raja dan rakyatnya. Sampai saat ini, belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang menyebutkan secara pasti kapan candi ini dibangun dan berapa lama proses pembangunannya. Oleh sebab itu, usia Candi Borobudur tidak dapat ditentukan secara pasti. Para ahli memperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-8. Perkiraan itu berdasar pada analisis tulisan yang terpahat di atas relief Karmawibangga yang terletak di kaki Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun menggunakan 2 juta batu andesit yang berasal dari sungai di sekitar candi. Balai Konservasi Borobudur menyebutkan bahwa susunan bangunan candi terdiri dari 9 teras berundak dan sebuah stupa induk di puncaknya. Menurut legenda, Candi Borobudur didirikan oleh arsitek bernama Gunadarma, tetapi secara historis hal itu belum diketahui secara pasti. Menurut sejarawan J.G. de Kasparis memperkirakan pendiri Candi Borobudur adalah Semaratungga yang memerintah pada tahun 782 sampai 812 pada masa dinasti Syailendra. Tetapi menurut Kasparis, pembangunan Borobudur memakan waktu hingga setengah abad dan baru selesai pada masa putrinya, yakni Ratu Pramodawardhani. Guru besar dari Institut Seni Indonesia Denpasar, I Gede Mugi Raharja menuliskan dalam makalahnya bahwa arsitektur Candi Borobudur merupakan perpaduan antara filosofi Buddha dengan budaya Nusantara. Ditinggalkan usia letusan dahsyat Gunung Merapi. Dikutip dari kajian Balai Konservasi Borobudur, kemungkinan Candi Borobudur sudah tidak terpelihara sejak abad ke-10 Masehi ketika pusat kegiatan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat terjadi letusan Gunung Merapi pada tahun 1006. Berbagai literatur menyebut bahwa candi ini baru diketahui kembali keberadaannya oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814 yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa pada masa kependudukan Inggris. Publikasi UNESCO berjudul The Restoration of Borobudur menjabarkan bahwa Raffles mengutus H.C. Cornelius untuk meneliti informasi tersebut. Namun yang dia temukan adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pohon dan semak belukar. Cornelius merekrut 200 orang warga desa sekitar untuk menebangi pohon dan menyingkirkan semak-semak. Penggalian itu berlangsung selama 2 bulan, tetapi beberapa bagian tidak bisa digali karena berpotensi runtuh. Sejak tahun 1817 hingga seterusnya penggalian skala kecil dilakukan, tetapi hasilnya tidak pernah tercatat. Baru pada tahun 1834, bangunan candi terlihat setelah residen di wilayah Kedu saat itu, C. L. Hartman membersihkan secara menyeluruh. Sejarawan dan arkeolog Soekmono, dalam bukunya yang berjudul 1 Abad Usaha Penyelamatan Candi Borobudur, menyebutkan bahwa upaya pemotretan relief Borobudur mulai dilakukan pada 1845 oleh juri foto bernama Schaeffer. Namun karena hasil fotonya dianggap tidak memuaskan, dokumentasi relief Borobudur digambar dengan tangan oleh seorang tentara bernama F.C. Wilson. Akan tetapi,
Sejarawan Peter Carey memiliki pandangan berbeda terkait siapa yang pertama kali menemukan Candi Borobudur. Menurut Carey, keberadaan Candi Borobudur telah diketahui oleh VOC pada abad ke-17 melalui seorang insinyur militer VOC asal Rusia bernama Karl Friedrich Römer. Pada penghujung 1780-an, Römer ditugaskan untuk mensurvei seluruh bantang VOC di Nusantara dan menemukan bahwa ada candi di lokasi Borobudur berada. Temuan itu dia tampilkan pada peta yang dibuatnya. Pada saat itu Borobudur diselimuti oleh tumbuhan, pohon, penuh dengan abu vulkanik dari erupsi Merapi. Menurut Carey, penemuan Raffles sendiri berlandaskan pada temuan VOC yang lebih dulu. Penemuan ini menjadikan Borobudur sebagai monumen yang lebih bisa dijangkau dan ditemukan masyarakat umum, tapi mereka bukan yang pertama menemukan kembali. Restorasi perdana Candi Borobudur. Kondisi Borobudur usai terbitnya monografi Limans tidak membaik, justru terancam runtuh. Situasi ini memunculkan usulan untuk menyelamatkannya. Pada tahun 1882, muncul usulan untuk menghancurkan candi tersebut dan memindahkan seluruh reliefnya ke museum. Tetapi pemerintah Hindia Belanda saat itu menugaskan Ronevald meneliti kondisi candi. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisinya tidak seburuk yang dibayangkan. Setelah itu, Ketua Masyarakat Arkeologi di Yogyakarta, J.W. Zerman, menemukan bagian kaki candi dengan ukiran relief. Temuan itu memicu munculnya kesadaran bahwa diperlukan langkah nyata untuk melindungi Candi Borobudur. Pemerintah kemudian membentuk komite khusus untuk menyusun rencana perlindungan fisik candi pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1905, pemerintah Belanda menyetujui proposal komit untuk mengalokasikan anggaran sebesar 48.800 gulden dan menunjuk Theodor van Epp untuk menjalankan proyek restorasi itu. Pemugaran kedua dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO pada tahun 1973 hingga ke 1983. Pada saat itu dilakukan pembongkaran total batu-batu pada bagian rupa datu sekaligus memasang struktur penguat sebagai dasar dinding lorong. Kunjungan wisatawan dan KOESAN Batu. Sejak selesai dipugar pada tahun 1983, ditambah dengan ditetapkannya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, kunjungan wisatawan terus meningkat. Sejumlah studi dan kajian telah memperhitungkan tingkat kausan batu, yang faktor utama pemicunya adalah akibat aktivitas manusia. Kajian yang dilakukan oleh Brahmantara, yang merupakan kepala kelompok kerja pemeliharaan Candi Balai Konservasi Borobudur, pada tahun 2008 mengidentifikasi bahwa laju kawasan tangga berbanding lurus dengan jumlah kunjungan orang. Sedangkan pengamatan Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kawasan terjadi pada keempat sisi candi dengan rata-rata kawasan sebesar 49,16%. Hal itu disebut memprihatinkan. Penelitian yang dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur menunjukkan bahwa daya tampung bangunan candi dengan mempertimbangkan faktor pemulihan hanya sebanyak 128 orang. Sedangkan tanpa mempertimbangkan faktor pemulihan, daya tampungnya sebesar 1.391 orang. Sedangkan data jumlah kunjungan selama beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa pengunjung candi melebihi daya tampungnya. Marsis mengatakan kausan dapat dicegah dengan membatasi jumlah pengunjung, serta mewajibkan pengunjung menggunakan alas kaki yang lunak sehingga tidak menggerus batu candi. Meski demikian, Marsis mengatakan harga tiket masuk ke Borobudur harus tetap terjangkau bagi masyarakat dan wisatawan. Itulah sedikit informasi tentang Candi Borobudur. Bila ada informasi yang kurang benar, silakan tulis informasi yang kalian ketahui di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.